temennya tuh si Meki. Dia dipanas-panasin sama si Emi. Saya punya rekamannya. Kalau saya mah saya bales, bukan saya yang nyenggol dia. Kalau saya mah saya bales. Itu balasan saya. Saya punya Tapi saya nggak pernah bukti-bukti bilang saya PSK. diadu domba sama Big Ranger. Buktinya ada Iya, semuanya, makanya. bukan saja dari satu orang, tapi Masa saya banyak orang disuruh yang ngaca? Ya DM. lu yang ngaca lah. Chatting dia sama L untuk menyuruh saya dibenturkan sama Big Ranger pun ada. Jadi kalian jangan sampai teradu domba lagi. Mulutnya Ya, itu mah, buktinya aduh, semuanya ada, saya Buani diamkan, mulutnya. bukan berarti saya takut, tapi saya tidak mau memperkeruh lagi, memperluas lagi permasalahan sesama orang yang nggak kenal. Ya, itu buktinya ada semuanya, dia yang mengadu domba saya. Jadi yang lainnya jangan sampai teradu domba dengan dia. Bukti semuanya di tangan saya semuanya. Bukan Harusnya cuma satu orang yang ngasih bukti, tapi beberapa orang. Wani, kalau untuk masalahnya Mochi harus dihadirkan semua, baik Yolan sama Emi-nya kayak gitu biar nggak ada salah paham lagi. Percaya nggak ini kalian? Mohon maaf, aku potong ya. Aku sampai gini loh, ini aku nggak masalah asmara atau balian tidak ya. Aku sampai gini, aku memohon sama Yolanda nih. Aku memohon sama kamu Yolanda, jangan membabi buta untuk Mr. Ben. Aku berani pertaruhkan akunku, tutup. Asal mulutmu jangan keterlaluan dengan Mr. Ben. Kalau sama yang lainnya, aku nggak ikut campur. Mr. Ben aja. Dan itu disepakati. Makanya aku agak kecewa gitu loh. Kecewa banget. Dia lebih berat Mochi, ke sahabat-sahabatnya Mochi, mah. Iya, Buani. buktinya rekaman si Emi ngadu domba kamu, Iya. terus mereka kirimkan ke saya, nanti saya kirimkan Nanti ke aku Yolanda kirim ke biar dia siapa ya, Buani? kirim ke aku. Buani DM nomornya. Harusnya Nanti ini pulang Oke. kerja Buani ini aku Kayak dulu. mau berangkat lagi. kayak dulu aku Siap, sih oke. ada semua. Biar beres masalahnya. Bisa didengerin di sini nggak? Bisa. Kalau HP 2. Tapi susah ya kalau udah Bisa, hati bisa. dan apa emang udah nggak ada hati untuk berkawan ya susah juga sih Buani. Kita kan nggak bisa paksa. Kalau gini, kalau mau diulik, kalau mau itu panjang dari bulan puasa kali. Ya Silet, ingat nggak Silet? Dari bulan puasa Ingat, aku ingat. Iya, yang kalian bermasalah itu sama orang Kak Jim tuh gitu loh. Itu panjang kalau mau diulik siapa dulu, siapa ini. Tapi udah deh, nggak usah pakai kata-kata lon, nggak usah pakai kata-kata sakit ini tumor anu itu. Udahlah. Bahasanya Iya. itu diperbaiki. Iya, Lia. Mau berantem nggak apa-apa berantem, tapi jangan pakai bahasa-bahasa begitu. Sikit-sikit lon, sikit-sikit ini. Aduh. Bagus kan? Iya, Babi dah. Daripada lon. Aku jujur ya, sebagai orang tua, sebagai perempuan, merasa heran, terutamanya sama orang yang seperti Meme. Dia masih muda, katanya belum nikah, tapi bahasanya bahasa yang luar biasa. Ya, tidak menjadi contoh pengguna media sosial. Bahasanya tidak mendidik, bahasanya bahasa urakan, bahasa manusia yang tidak punya akal, manusia yang nggak punya etika. Malu. Apa keluarganya? Aku akan bicara sama Jaka. Apakah Jaka tidak malu? Mempunyai yang diakui ceweknya itu bahasanya dengan bahasa kasar. Masih muda lagi nganggapnya. Ngakunya masih muda, belum kawin, tapi bahasanya kotor seperti itu. Manusia-manusia yang tidak berakal saja yang menggunakan bahasa-bahasa yang nggak sepatutnya digunakan oleh sesama manusia. Dan semua kumpul di kumpulan orang-orang yang suka bohong, yang suka sombong. Sama-sama jongos, sama-sama kuli, nggak usah sombong. Mungkin hari ini lu masih ngakunya masih single, uang bisa ngumpul. Pada suatu hari, jika kau sudah menjalani rumah tangga, lu akan tahu
Betapa beban rumah tangga itu harus tanggung jawab bersama-sama, tanggung jawab kita. Kalau kita hari ini punya simpanan, bukan berarti lu sombong menghina orang. Semua kau maki-maki. Kau merendahkan orang lain. Jongos sesama jongos merendah-rendahkan. Kau pikir kau paling kelas karena lu punya pacar pengacara. Pengacaranya yang mengakui cuma pacar online. Belum tentu menjadi miliknya, belum tentu menjadi jodohnya. Kalau si Jaka betul-betul ya, ini Jaka betul-betul mencintai dia dan akan memiliki dia, tidak mungkin di saat ceweknya dimaki-maki, dihina-hina oleh orang lain, dia diam tidak melindungi. Di situ bisa menilai, bisa menonton. Kalau orang yang mencintai, orang yang kita cintai dihina orang, disakiti orang, akan merasa sakit dan akan hadir membelanya. Faktanya tidak. Jangan kok bangga-bangga punya pacar pengacara terus semua terframing, semuanya dihina-hina. Mochi, kalau memang punya masalah diselesaikan. Bukan siapa yang mulai, siapa yang mendahului, tapi permasalahannya poinnya di mana? Masalahnya siapa dulu itu tidak akan habisnya. Karena sama, kita pun saling menyerang, saling membuli. Tapi kalau mau klarifikasi kesalahan itu berasalnya dari mana, apa kesalahpahaman atau ada orang yang madu domba dan diselesaikan. Bukan siapa duluan, siapa yang mengakhiri. Tapi klarifikasi, awalnya seperti apa, sumbernya dari mana. Karena saya juga korban adu domba. Bahkan saya diadu sama orang yang ibaratnya orang besar. Seorang pengacara yang namanya katanya pengacara kondang. Yang menangani hanya orang yang besar-besar. Yang miliaran biayanya. Bisa diadu domba dan bisa maki-maki saya. Seperti maki-maki anjing lah macam-macam. Ini satu orang yang mengadu domba. Apa mau terus kita diadu domba di belakang ini? Kalau ada omongan itu diklarifikasi dulu. Sumbernya dari mana? Omongannya itu apa? Tujuannya itu apa? Kita klarifikasi. Sama saya mendengar isu-isu tentang Yolanda. Sama saya klarifikasi di belakang dulu. Benar nggak ini kok ngomong gini? Karena apa? Saya tidak mau salah paham, tidak mau melebar lagi permasalahan permusuhan di media sosial seperti hari ini. Gak ada salahnya saling memaafkan. Contoh sendiri, saya udah saling maki-maki sama Jimmy, tapi gak menghina-hina, maki ya. Goda-goda dia biar saya sakit hati, iya. Karena sama-sama minoring. Tapi setelah meminta maaf, baik lisan maupun tulisan, gak ada salahnya kita rukun kembali saling memaafkan. Kayak belagu banget, sok banget. Kok kira mau jadi pahlawan? Pahlawan TikTok buat apa? Hidup ini real. Bukan hanya di media sosial. Mana Mochi katanya mau itu udah turun. Udah Mbak, masih di jalan Mak dia Mak. Mungkin Mak di-download, masih download. Apa sih dendam tidak akan menyelesaikan masalah. Dendam justru membuat kita resah, gelisah, terus dihantui dengan rasa bersalah, terus dihantui dengan rasa sakit, dan tidak akan hidup tenang kalau kita punya dendam. Orang minta maaf kan nggak hina ya Mak ya, menurutku ya. Nggak ada hinanya minta maaf. Dibilang penjilat kalau minta maaf nggak masalah, hati kita tenang.
Hasutan tuh kuat banget mak, makanya aku kadang-kadang udah nggak bisa berkata-kata lagi gitu loh mak. Hmm. Nanti habis ku nasihatin gini, berubah jam berubah lagi, itu pun berubahnya spontan ya, ya dari iblis-iblis yang di belakangnya dia kayak gitu loh mak. Aku ya Tuhan. Sebuah perhubungan ya, apalagi hubungan personal, hubungan percintaan, itu memegang prinsip saling mempercayai satu sama lainnya. Kalau mendengarkan kata-kata orang di belakang, pasti akan huru-hara terus, tidak akan pernah ada ketenangan. Karena orang yang gak suka lebih banyak daripada orang yang suka. Kita prinsip, kita saling percaya satu sama lainnya. Kalau hubungan itu akan maksudnya akan berjalan. Kalau mendengarkan kanan kiri, sebuah hubungan akan hancur. Jangankan orang lain, keluarga kita, sekitar kita, yang orang-orang kita sendiri aja belum tentu suka semua dengan hubungan kita. Jadi saling percaya itu penting dalam berhubungan. Setuju Halo gue. Mbak Irin, halo Hola, maaf ya saya nggak nyapa. Kita jangan pernah langsung percaya kalau masih katanya si ini, katanya si itu. Kalau belum ada bukti janganlah. Mak Ani, Ya, jangan terlalu dibawa hati. Takut tekanan darah, kesehatan Mak Ani itu di sana tuh sendirian di negeri orang. Santai Mbak Mak. Irin, kalau saya nggak ada masalah, apalagi dengan masalah si Mochi dengan si Yola, saya cuma mau apa? Mau merukunkan mereka lagi, saling klarifikasi agar tidak saling menyerang satu sama lainnya itu. Kalau saya nggak ada masalah sama mereka, sama Yolan nggak ada, sama Mochi nggak ada, sama Silat pun nggak ada. Tapi Maksud saya saya, berusaha Mak karena Yolan meminta saya memediasi mereka kan. Nah, makanya saya bahas di sini. Nah, nanti kalau misalnya Silat sama Yolan kita bertiga aja telepon, nggak mau dibahas di sini karena itu masalah pribadi. kan gitu Yang Mak ini Ani. masalah maki-makinya di media sosial itu unsur-unsurnya, maksudnya sumber-sumbernya dari mana, harus diklarifikasi agar saling memaafkan satu sama lainnya, karena saya juga korban adu domba di belakang. Iya Mak Ani ngerti. Cuma Mak Ani kelihatan omongnya emosi sekali tadi. Saya takut tekanan darahnya. Mami Jim sudah kena masalahnya. Jangan sampai Mak Ani. Mak Ani di sana sendirian loh. Aku sayang sama Aku Mak Ani. Aku ngasih tahu. alhamdulillah nggak pernah nggak pernah terbawa emosi sampai pikiran, enggak. Kalau saya ngomong itu direct karena nggak pernah masuk dalam pikiran, enggak. Walaupun dimaki-maki, dibully pun aku nggak pernah mikir, karena yang membuli saya justru yang lebih rendah daripada saya. Oke. Makasih semuanya, Dulu Mbak ya, Irin, Mak Ani, Mbak dan Nona, semuanya yang yang di lainnya. sini. Sehat selalu Ya, semua yang ada di makasih. sini. Amin. Sehat-sehat Bu Ani, kita belum ketemu Bu Ani. Bu Ani kalau ke Jakarta kita ketemu ya. Nanti Aku malah kepingin kenal deket sama Kak Lia Rungkat. Boleh, boleh. Apresiasi banget nanti saya sama dia. Mbak Holan kok turun? Ikutan Kita kenal nanti gabung kita. aja kalau nanti dia datang Paspor Jakarta. saya update-nya di bulan Agustus. Nah, boleh Bu Ani. Kita jumpa ya. Kalau Ntar Kak Irin kita ngopi-ngopi Oh, kemarin aku tuh nggak mau jadi pulang jadi toh mak. disconnect kayaknya Bu, itunya paspornya udah nggak bisa buat jalan itu. Di bawah 6 bulan itu udah nggak bisa keluar masuk. Bisa diperpanjangnya di bulan Agustus, dapat itunya jadwalnya. Aku nggak tahu nih kedutaan Indonesia dimanapun berada, jam kerja itu setiap hari ada, tapi kok bisa dikosongkan untuk pembuatan Makasih, Kak. update paspor itu nggak setiap hari. 1 bulan itu hanya berapa hari aja. Heran. Yang namanya ada email address, ada nomor telepon, di email nggak ada balasannya, di telepon nggak ada yang jawab. Saya heran nih kedutaan Indonesia.
Bu Ani udah datang langsung ke KBRI atau baru telepon? Datang langsung dengan data semuanya di recheck, harus bikin appointment dulu. Nah, karena agent misalnya yang agent itu kan harus ke telepon atau email ke kedutaan kan. Udah email, bos saya udah email untuk mendaftarkan diri dapat paspor yang agent itu kan. Itu pun gak ada reply-nya, gak ada jawabannya dari kedutaan Indonesia di Singapura. Heran, kerjanya mereka ngapain? Mungkin harus ada surat pengantar dari Indonesia ke Singapura ke KBRI supaya dipercepat gitu. Coba nanti Kalau dulu Coba ada nanti hotline-nya, waktu dulu ibu saya kan sakit. Memang sakit ya. Saya langsung waktu itu saya punya hotline-nya, saya WA mereka, terus langsung dapat jadwal, hari itu juga saya masuk, hari itu paspornya selesai langsung pulang. Ini nggak bisa dapat itu. Masih lama Mak Ani kontrak kerjanya di sana. Kalau saya kapan saja mau keluar bisa. Kalau kontrak itu setiap 2 tahun. Tapi kapan saja saya mau pulang bisa. Oh, Kemarin kan harusnya pulang ke Jakarta. Tapi anak Mani jadi liburan. Kalau anak-anakku yang kemarin mau ke Jakarta akhirnya ke Jogja. Bu Ani, kalau Bu Ani mau perpanjang paspor di Singapura, perpanjang sekarang Bu. Lebih cepat, cuman 2 minggu aja udah bisa Bu. Kan